itu seminggu di ruang perinatologi, masuk inkubator 50 juta. Ya, saya berpikir kalau membesarkan anak di perut ibunya dikasih seblak aja jadi, Pak. Betul nggak? Karena apa? Karena rahim ini memang inkubator tercanggih di dunia. Allah sudah mendesain suhunya pas, makanannya apa yang dimakan oleh si ibu jadi vitamin dan makanan si anak. Ada kabel-kabel khusus yang disambungkan secara alami lewat perut, ya, menyambung ini itu dan lain sebagainya. Canggih luar biasa rahim istri kita itu, Pak. Sehingga untuk membesarkan anak di dalam rahim istri kita nggak perlu repot-repot, nggak perlu biaya-biaya mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita ya pada kitab fikih rumah tangga. Kitab yang akan kita baca adalah kitab Al-Miftah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yushtaratu fir radhi' kaunuhu hayyan hayatan mustaqirratan. Disyaratkan bagi ibu yang menyusui dalam keadaan hidup dengan hidup yang stabil. Wa kaunuhu dunal haulaini, dan disyaratkan bayi yang disusui usianya 2 tahun atau kurang dari 2 tahun. Maksudnya maksimalnya 2 tahun, tidak boleh lebih dari 2 tahun. Wa anturdi'ahu khamsa radha'atin mutafarriqatin. Si ibu menyusui, dia menyusui bayi yang disusui sebanyak 5 kali susuan secara terpisah. Fala asara lima dunaha, maka susuan yang tidak mencapai 5 kali tidak ada konsekuensi hukum apapun. Wala ma'asyakki fiha, juga ketika seseorang ragu bilangannya, sudah menyusui 4 kali atau sudah 5 kali, maka tidak ada konsekuensi hukum bagi orang yang ragu terhadap jumlah susuannya. Titik sampai situ. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih membahas tentang hukum susuan. Yang dimaksud susuan di sini adalah seorang perempuan menyusui bayi yang tidak ada hubungan kerabat dengan perempuan tersebut. Bukan menyusui anaknya, bukan menyusui adiknya, bukan menyusui keponakannya. Kalau menyusui anak, menyusui adik, menyusui ponakan, ya, maka tanpa disusui pun hubungan keduanya adalah mahram. Nah, yang akan dibahas adalah si perempuan yang menyusui dan anak yang menyusui itu tidak punya hubungan mahram. Tapi karena sebab susuan ini, maka keduanya jadi mahram. Apa syaratnya? Sekarang kita akan membahas syarat yang ketiga. Syarat yang pertama dan yang kedua masih ingat gak kemarin apa? Yang pertama, yang menyusuinya adalah seorang manusia. Ya, artinya apa? Artinya kalau yang menyusuinya hewan, maka tidak ada konsekuensi hukum apapun. Ada kucing nyusuin bayi, apakah kucing itu jadi ibunya si bayi? Jadi mahramnya? Enggak. Ya. Jadi syarat pertama adalah yang menyusuinya adalah seorang manusia, bukan seekor binatang. Yang kedua,
manusianya adalah seorang perempuan, bukan laki-laki. Misalkan, mungkin ini contoh yang mustahil ya, tapi bisa jadi ada seorang laki-laki yang dadanya itu bisa mengeluarkan susu. Waduh, ya, yang kanan susu putih, yang kiri susu coklat. Wah, mantep. Ada menunya begitu ya. Ya, misalkan ada laki-laki yang aneh lah, dadanya besar dan bisa mengeluarkan susu. Kemudian dia menyusui seorang anak. Maka dari susuan ini tidak ada konsekuensi hukum apapun. Artinya si laki-laki itu tidak jadi mahram si anak. Kenapa? Karena tadi syarat kedua, yang menyusui harus seorang perempuan. Ya. Kemudian, enggak, syaratnya yang sudah dibahas lumayan banyak juga. Yang ketiga, si perempuan yang menyusui sudah mencapai usia 9 tahun. Artinya apa? Kalau si perempuan ini belum mencapai usia 9 tahun, misalkan 8 tahun tapi susunya sudah besar dan sudah mengeluarkan ASI, lalu dia menyusui seorang bayi, maka tidak ada konsekuensi hukum apapun. Artinya antara si ibu yang berusia 8 tahun ini dengan si bayi yang disusui itu tidak jadi mahram. Karena tadi syaratnya, si perempuan yang menyusui sudah mencapai 9 tahun. 9 tahun Hijriyah ya, bukan Masehi. Kalau 9 tahun Hijriyah berarti lebih cepat daripada 9 tahun Masehi. Karena setiap 30 tahun Hijriyah, setiap 30 tahun Hijriyah, betul ya, itu adalah 1 tahun Masehi. Begitu ya, karena Hijriyah itu lebih cepat. Itu syarat keempat. Syarat yang kelima, air susunya dikeluarkan dari si perempuan ketika si perempuan itu masih hidup. Artinya apa? Artinya perempuan yang sudah meninggal dunia, kemudian susunya dipompa untuk diberikan kepada si bayi, sehingga si bayi tersebut pun meminum air susu itu. Maka antara si perempuan yang meninggal dan si bayi tidak ada konsekuensi hukum apapun. Artinya keduanya tidak jadi Kenapa? Karena tadi susu itu dikeluarkannya setelah si perempuan meninggal. Ya. Sementara syaratnya susu itu dikeluarkan ketika si perempuan masih hidup. Itu 5 syarat yang sudah kita bahas pada kesempatan sebelumnya. Sekarang syarat berikutnya. Syarat keberapa? Yang keenam. Syarat yang keenam, wa yushtaratu fir radhi kaunuhu hayyan. Disyaratkan bagi ibu yang menyusui dalam keadaan hidup. Hidup yang seperti apa? Hayatan mustaqirrotan. Hidup yang stabil. Bagaimana hidup stabil? Ini bisa dilihat di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri yang dikarang oleh Syekh Ibrahim. Ya, bi antakuna atau an yakuna ma'aha ibsarun bikhtiyarin wa nutqun bikhtiyarin wa harakatin ikhtiyariyatin. Sekira-kira si perempuan itu dia melihat penglihatannya masih stabil. Bukan penglihatan orang yang sebentar lagi meninggal ya, masih stabil. Juga dia berbicara masih stabil. Dan melakukan gerakan yang stabil. Nah, ketika semua itu stabil, berarti hidupnya adalah hayatan mustaqirroh, hidup yang stabil. Nah, sebaliknya apabila penglihatannya tidak stabil, seperti penglihatan orang yang akan meninggal dunia, kan sok culak cilek teu pararuguhnya, betul ya?
Atau misalkan ucapannya ngelantur kemana aja. Atau gerakannya melakukan gerakan yang tidak biasa. Nah, ini namanya hayatun mustamirratun. Ini namanya kehidupan yang sudah tidak stabil. Kalau di dalam fikih, ini dibahas di dalam babuz zabih atau bab sembelihan. Jadi di sana dibahas bahwa syarat menyembelih hewan adalah hewan tersebut harus memiliki hayatun mustaqirrah, hidup yang stabil, yang gerakannya masih gerakan normal, kemudian penglihatannya penglihatan normal, jadi hidupnya masih stabil, disembelih mati halal. Tapi kalau seandainya kehidupan si hewan itu sudah tidak stabil, contohnya ketabrak mobil, ada kambing ketabrak mobil, atau ayam kelindes motor, kira-kira kehidupannya setelah itu bagaimana? Begini kan, si kambing teu pararugu, si hayam ge naon ngaranna acrut-acrutan, naon acrut-acrutan teh ya, pokoknya nggak puguh gerakannya ya. Artinya apa? Sekira-kira didiamkan dia mati sendiri, tanpa disembelih dia mati. Itu namanya hayatun mustamirrah, hidup yang tidak stabil lagi, hidup yang jika didiamkan akan bersambung dengan kematian. Nah, maka hewan yang dalam keadaan tersebut itu tidak boleh disembelih. Kalau disembelih itu akan menjadi bangkai. Ada kambing ketabrak mobil, cek si otoy, wah daripada paeh, ini orang puncit yuk nyah. Akhirnya dipuncit yang separis di duanan. Wah, nyawa besa ya, main puncit weh. Ya, kan otoy berpikir daripada dia matinya ketabrak, mending kita mati sembelih biar halal dimakan. Pertanyaannya, halal tidak dimakan? Tidak halal. Itu sudah jadi bangkai. Karena walaupun kita sembelih dalam keadaan hidup, tapi hidupnya hidup tidak stabil. Hidup yang jika kita biarkan, maka tidak lama dia akan mati. Walim ngelindes ayam, wah lagi ngetrek nih, di Meikarta. Ada ayam kampus lewat. Oh beda urusannya ini mah. Beda ya. Ayam lah, ayam kampung bukan kampus. Salah huruf doang. Ayam kampung lewat kelindes, kata Walim, nyaah. Ya, daripada paeh mending ku aing pencit. Ya. Walim yang kemana-mana emang bawa parang, waduh, langsung disembelih ketika itu juga. Halal tidak? Haram. Kenapa? Ya. Karena tadi si binatang itu kehidupannya hayatun mustamirrah, kehidupan yang jika dibiarkan maka dia akan mati. Lalu bagaimana hewan yang halal disembelih? Hewan yang halal disembelih adalah hewan yang jika tidak disembelih dia maka akan terus hidup, bertahan sampai 2 hari 3 hari, ya hidupnya normal. Ya, itulah hewan yang halal disembelih. Adapun hewan yang sedang sakaratul maut kemudian disembelih, maka itu jadi bangkai, tidak halal hukumnya, ya. Paham ya? Jadi ada hayatun mustaqirrah, ada hayatun mustamirrah. Hayatun mustaqirrah adalah hidup yang stabil, normal. Yang jika dia akan terus hidup. Tapi hayatun mustamirrah adalah hidup yang jika dibiarkan ya bentar lagi mati. Nah, itu masalah sembelihan. Sekarang kita kembali lagi ke masalah susuan. Nah, dalam masalah susuan sama seperti itu. Si ibu disyaratkan hidupnya itu hayatan mustaqirrotan. Hidupnya itu adalah hidup yang normal. Jadi si ibu yang ngomongnya masih normal, gerakannya masih normal, dia menyusui. Nah, maka itu cukup syarat. Kalau cukup syarat berarti sah menyusuinya.
Kalau sah menyusuinya, maka nanti akan ada konsekuensi hukum jadi mahram dan lain sebagainya. Sebaliknya kalau seandainya tidak cukup syarat, jadi si ibunya lagi sakaratul maut, wah ini si bayinya masih nete aja kan, padahal baru pertama kali nete, maka itu tidak sah susuannya, ya. Artinya tidak jadi mahram antara si ibu yang menyusui dan yang disusui. Itu syarat keberapa? 6. Sekarang ketujuh. Wa kaunuhu dunal haulaini. Bayi yang dilahirkan, batas maksimal usia bayi yang dilahirkan. Enggak, bayi yang disusui. Nah, batas maksimal usianya adalah 2 tahun. Sampai di sini kayaknya sudah bisa menjawab pertanyaan Haji Adi ya. Kemarin Haji Adi pertanyaannya gimana? Bagaimana hukum suami yang menyusu kepada istrinya? Apakah suami jadi anaknya? Suami susuan. Ya. Tapi Pak Haji bukan sih yang nanya itu? Saya lupa. Iya ya. Pak Haji Gilan juga kepikiran sih dia, tapi nggak berani nanya. Ya. Ya jadi seperti itu. Ya, ini kan fenomena yang biasa sebetulnya. Cuman jamaah malu aja nanyanya, begitu ya. Saya buka dah itu ya kasusnya. Suami yang nyusu kepada istrinya. Ya. Bagaimana hukumnya? Apakah masuk pembahasan ini? Enggak. Ya, karena yang dimaksud menyusu adalah meminum air susu ibu. Bukan sekedar apa? Iya, begitu. Itu enggak ada konsekuensi hukum. Ya. Jorok banget sih Ustadz lah. Kudu dibuka. Amun tadi dibuka jamaah malu-malu. Ya. Kan begitu ya. Itu realitas. Dan apa namanya, realitas dan aktivitas ya. Ya, jadi itu hukumnya ya, nggak jadi masalah ya. Bahkan di pembahasan sebelumnya kita bahas secara ekstrim ya. Nah, kira-kira penontonnya banyak gak tuh yang iya ya, bahas-bahas full kajian jorok 1 bulan penuh, 1 jam penuh ya. Tapi itu berkaitan dengan masalah hukum. Nanti jamaah kalau ada masalah-masalah ditanyain aja, nggak usah malu-malu. Karena kalau satu ngebuka, yang lain pasti ngebuka semua. Ya. Nah, si bayi yang disusui usianya tidak lebih dari 2 tahun. Artinya kalau si perempuan menyusui bayi yang usianya tidak lebih dari 2 tahun dengan syarat-syarat tertentu, nanti 2 orang ini, si ibu yang menyusui dan bayi yang disusui menjadi mahram. Tapi kalau yang disusui itu lebih dari 2 tahun, menyusui anak yang berusia 3 tahun, 5 tahun nyusu kene ya. Padahal maksimal nyusu berapa tahun? Haulaini kamilaini liman aroda ayyutim marrodoah. Jadi memang kata Allah Subhanahu wa taala, menyusu itu afdolnya sampai 2 tahun ya. Saya kasih rahasia juga nih, kalau anak panas, anak sakit pilek, jangan buru-buru dikasih obat. Obat terbaik untuk bayi, untuk anak kita di bawah 2 tahun itu adalah air susu ibunya. Jadi kalau anak panas, pilek dan lain sebagainya, ya dihajar pakai ASI aja. Diperbanyak minum ASI-nya, sembuh. Di dalam ASI itu ada makanan, ada obat dan lain sebagainya, ya, lengkap di dalam ASI itu. Asalkan ibunya makannya yang bagus-bagus juga. Ibunya makan daging, iya, makan buah, jangan seblak mulu, seblak. Dikit-dikit seblak mercon level 1, level 5 loh.
anaknya kepedesan, Pak. Het susu maing lah dah amat sih nya. Beda jeung susu tetangga. Ya pernah disusuin sama tetangganya. Jangan aduh, pikirannya ini. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi ini tugas bapak-bapak ya, untuk memberikan makanan yang bergizi kepada istri yang sedang menyusui, Pak. Ini jangan dianggap remeh ya, karena pertumbuhan otak, pertumbuhan badan, dan semuanya itu tergantung daripada ASI-nya. ASI tergantung daripada makanan istri ya. Makanya Pak, kalau pengen ASI-nya itu berkualitas, perhatikan gizi istri, perhatikan makanannya ya. Ya setiap hari atau 2 hari sekali kasihlah rendang ya, enggak. Jangan lupa sayuran-sayurannya, buah-buahannya. Tapi yang bagus itu kasih daging, banyakin, tiap hari dah suruh makan daging istri, biar ASI-nya itu kental dan bagus. Nanti bagus untuk perkembangan anak ya. Saya dapat pelajaran kemarin ketika anak saya lahir prematur, kemudian masuk ruang perinatologi, harus masuk inkubator, hidung diberikan alat nafas bantu, mulut dimasukkan selang, kemudian kaki tangan diimpus ya. Hadirin yang dimuliakan Allah tahu biayanya berapa? Itu selama 8 hari. 8 hari untuk membesarkan anak di dalam inkubator. Biayanya itu 50 juta. Ngegedein anak dari berat badan 1,9 itu targetnya 2 kilo lebih, Pak. Seminggu yang penting lebih dari 2 kilo. Itu seminggu di ruang perinatologi, masuk inkubator 50 juta. Ya, saya berpikir kalau membesarkan anak di perut ibunya dikasih seblak aja jadi, Pak. Betul nggak? Karena apa? Karena rahim ini memang inkubator tercanggih di dunia. Allah sudah mendesain suhunya pas, makanannya apa yang dimakan oleh si ibu jadi vitamin dan makanan si anak. Ada kabel-kabel khusus yang disambungkan secara alami lewat perut, ya, menyambung ini itu dan lain sebagainya. Canggih luar biasa rahim istri kita itu, Pak. Sehingga untuk membesarkan anak di dalam rahim istri kita nggak perlu repot-repot, nggak perlu biaya mahal. Tadi saya bilang seblak aja cukup buat ngegedein bocah. Kalau kurang gede makan es krim cepat gede, betul nggak? Karena kalau ke dokter, kata dokter ini ukurannya kurang nih Bu, ibu harus rajin-rajin makan es krim, itu cepat gede, Pak. Kenapa? Ada kandungan susunya kan ya, cepat gede tuh anak di dalam rahim ibunya. Tapi untuk membesarkan anak di inkubator, Masya Allah, seminggu 50, ya Allah. Kumaha kaum UMR, apa kabarnya? Ayo coba seminggu 50 juta ya. Mana tuh make BPJS dari puyeng, Pak. Ya, jadi seperti itu. Itu belum ketika dia lepas dari rumah sakit harus kontrol jantung, kontrol mata, paru-paru. Saya masih bolak-balik tuh. 2 kali lagi saya kontrol anak saya, kontrol mata hari Sabtu nanti di Jakarta di EJEC. Dokternya khusus, alatnya khusus. Enggak semua dokter bisa pakai alat itu. Satu lagi nanti kalau udah 6 bulan itu cek jantung, mahal loh, Pak. Ya, makanya sayangi istri, itu maksud saya. Sayangi istri kudunya ka pamajikan. Jadi kalau pamajikan kita, aduh itu pantas banget pamajikan kita. Jadi kalau istri kita sedang hamil, benar-benar harus dimanja. Ya, jangan sampai capek, jangan sampai stres. Kasih makan makanan yang bergizi, yang bagus. Bukan cuma rasa cinta pada istri, tapi juga rasa sayang kepada
kita. Ya, selama dia di perut manjain istri. Kalau udah keluar mah beda lagi urusannya. Cina. Ya, walaupun udah keluar, sayangi istri, perhatikan air susunya biar bergizi tinggi karena itu akan diminum oleh anak kita. Oke. Sampai sini paham maksud saya ya. Sayangi istri. Cek si walim etat can boga. Ya, ilmunya dulu, ya enggak? Jadi ketika nanti berumah tangga udah tahu bagaimana jadi suami syariah. Iya, yang konvensional kan banyak masalah. Itu yang syariah nih, bisa menyayangi istri dan mudah-mudahan dapat istri yang syariah juga ya. Yang bisa menghargai suami. Jadi suami nyaah ke pamajikan, pamajikan hormat ke suami. Itu mantep banget tuh rumah tangga begitu ya. Kita lanjut. Wa anturdi'ahu khamsa rada'at mutafarriqat. Jumlah susuannya adalah 5 kali susuan. Yang dimaksud 5 kali susuan itu bukan 5 kali sedot ya, bukan. Tapi 5 kali susuan itu sekali nempel mulut si bayi di puting si ibu yang menyusui. Selama bayinya nempel, selama mulutnya nempel di puting perempuan yang menyusui, selama itu pula terhitung sebagai 1 susuan. Mau dia nyedotnya 10 kali, 20 kali, 50 kali, selama mulutnya tidak lepas dari puting si perempuan yang menyusui, selama itu pula dihitung sebagai 1 susuan. Pak Ustadz, bagaimana kalau dilepas tapi sebentar? Ya. Nah, kalau dilepas tapi sebentar nanti ada pembahasannya. Kadang si bayi kan pengen pindah susu tuh. Dari susu ke kiri ke kanan. Atau kadang si bayi main dulu, ya, entar kembali lagi nyusu. Atau kadang si ibunya yang ada urusan dulu, ngunci pintu, bayinya ditaruh. Kemudian bayi nyusu lagi dihitung 1 susuan atau udah beda susuan. Nah, di sini dibahas. Mutafarriqatin fala athara lima dunaha wala ma'asyakki fiha. Maka tidak ada konsekuensi hukum apapun jikalau si perempuan menyusuinya di bawah 5 kali. Cuman 3 kali nyusuinnya, 4 kali. Maka tidak ada konsekuensi hukum, artinya si ibu dan si anaknya tidak jadi mahram. Wala ma'asyakki fiha. Begitu pula kalau ragu. Si ibu ragu, saya udah nyusuin 4 apa 5 ya? Maka hukumnya tidak menjadi mahram karena ragu tersebut. Jadi selama ragu, maka selama itu pula belum ada konsekuensi hukum. Wa dhabtuhunna bil urfi. Ukurannya adalah dengan kebiasaan. Wa in lam yakun syab'un, sekalipun si anaknya belum kenyang. Artinya si anak baru nyusu 3 kali sedotan, akhirnya dia pergi lagi tuh. Misalkan anak setahun kan udah bisa jalan ya. Nyedot 3 kali, dia pergi main lagi. Ya, maka itu disebut 1 susuan karena sekali nempel bibir di putingnya. Walaupun si anak tersebut belum kenyang. Tuh. Itu dihitung 1 susuan. Nanti dia kembali lagi ya setelah beberapa saat, maka hitungannya itu adalah hitungan yang kedua. Falau qata'a i'radun anis saddi. Jika seandainya si bayi dia melepaskan susunya, au qata'athu alaihil murdi'ah, atau yang melepaskan adalah si ibu yang menyusuinya. Li syughlin tawilin, karena ada pekerjaan yang memakan waktu cukup lama. Summa ada, kemudian kembali menyusu, ta'addadar rodo, maka susu yang kedua dianggap sebagai susu berikutnya. Jadi kalau susuan pertama dan susuan kedua jaraknya lama ya. Dan lama itu tidak bisa dipastikan berapa menitnya, tapi dilihat secara kebiasaan. Ini secara perkiraan dan kebiasaan, jarak segitu lama atau enggak. Kalau seandainya dianggap lama,
antara susuan pertama dan susuan kedua, maka susuan yang kedua dianggap susuan kedua. Susuan berikutnya dianggap susuan kedua, ya. Wa in qata'ahu lilahwin. Dan kalau seandainya si anak melepas susunya karena ingin main, au litanafusin, atau sekedar untuk bernafas, wa'ada fauron, tapi si anak itu kembali menyusu dalam jangka waktu yang pendek, au tahawwala min saddiha ila saddihal akhar, atau si anak berpindah dari susu yang satu ke susu yang lain, fala ta'adduda, maka tidak dianggap susuan berikutnya. Jadi masih dianggap satu susuan, ya. Si anak cuman main sebentar, nyusu lagi. Anak cuman ngambil napas doang, dilepasin susunya, nyusu lagi. Anak cuman pindah dari satu susu ke susu yang lain, semua itu dianggap satu susuan. Intahawwala fil hal wa illa ta'addada, jika si anak kembali menyusu dalam keadaan dalam waktu yang cepat, tidak dipisah dengan waktu yang lama. Wa illa ta'addada, kalau seandainya jangka waktunya lama, maka dianggap dua susuan. Wa kadza la ta'adduda in qata'athu li syughlin khafif tsumma ada. Begitu pula tidak dianggap susuan yang lain ketika si perempuan melepaskan susunya dan dia melakukan perbuatan yang pekerjaan yang lain dalam waktu yang tidak lama. Misalkan lagi nyusuin, dilepasin dulu anaknya karena pengen matiin kompor gas, atau karena pengen nutup pintu dengan jarak yang tidak lama, kemudian dia menyusui lagi, maka itu dianggap satu susuan. Karena tadi jarak susuan pertama dan susuan kedua tidak lama. Wa yushtaratu aidan wusulul laban fi kulli wahidatin minal khamsir radha'at ila jawfihi ay al-ma'iddah awid dimag. Dan disyaratkan pula air susunya itu benar-benar sampai ke dalam perutnya. Jadi kalau baru sampai ke tenggorokan dimuntahin lagi, tenggorokan muntahin lagi, itu belum jadi satu susuan. Jadi dianggap satu susuan kalau air susunya itu benar-benar sudah tertelan dan sampai ke perutnya. Yang dimaksud perut adalah lambung. Wa in taqayya'ahu fil hal, sekalipun dimuntahkan saat itu juga. Ya, dia menyusu sudah sampai lambungnya, udah banyak, habis itu muntah lagi. Susuan kedua nyampe lambungnya dimuntahin lagi. Itu sudah dianggap susuan, ya. Jadi yang penting sudah sampai ke perut, mau dimuntahkan lagi, tidak dimuntahkan lagi, maka sudah masuk hitungan. Wa yakunu wusuluhu ilal jawfi biwasitatin munfatihin. Dan air susu sampai ke perutnya itu melewati saluran terbuka dari tubuh ini. Ya, kita bahas singkat saja, mulut. Jadi kalau air susu masuknya lewat mulut sampai ke perut, maka dianggap satu susuan. Atau lewat hidung. Ya, ini bayi-bayi udah sirkus ya. Ya, nyusunya gaya banget lewat hidung. Misalkan ini mah lewat hidung, ya misalkan karena sebab mulutnya tidak ada salurannya, maka harus ASI-nya itu didorong lewat hidung, ya, didorong harus lewat hidung tuh. Maka itu pun dianggap susuan. Yang penting dari saluran tubuh yang terbuka. Mulut terbuka, artinya apa? Menghubungkan bagian luar ke bagian dalam tubuh. Hidung terbuka, menghubungkan bagian luar ke dalam bagian tubuh, ya. Adapun telinga dan mata itu bukan saluran terbuka. Ini jalan buntu semua. Mata, mohon maaf kalau diambil matanya, ini jalan buntu, Pak, nggak ada saluran ke dalam. Telinga juga itu jalan buntu, tidak ada saluran ke dalam secara ilmu kedokteran. Ya. Jadi saluran yang terbuka yang menghubungkan bagian luar dan bagian dalam manusia itu 4. Mulut, hidung, kemaluan depan, kemaluan belakang. Itu namanya
qatinatun munfatihatun. Jadi saluran yang dapat menghubungkan bagian luar dan dalam. Nah, dalam konteks menyusui, lubang yang bisa dijadikan saluran cuma dua, mulut dan nggak mungkin dari bawah, ya. Nah, maka singkatnya begini, kalau seandainya menyusuinya lewat mulut dan lewat hidung, maka itu dianggap satu susuan. Tapi dari selain dua lubang ini, misalkan bikin lubang buatan, entah mulutnya bagaimana, hidungnya seperti apa, sehingga dokter memutuskan membuat lubang buatan di perutnya. Jadi dari perut itu dibikin lubang sampai langsung tembus ke lambungnya, dimasukkan ASI-nya langsung ke lambung, maka itu tidak dianggap susuan, ya. Karena tadi syaratnya susu yang sampai ke dalam perut, ke dalam lambung itu harus melewati saluran terbuka. Titik sampai situ pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah pembahasan berikutnya terkait konsekuensi hukum dari menyusui.